Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pohon yang tumbang di Jalan Lintas Sumatera arah Parapat menuju Balige berhasil dievakuasi. Arus kendaraan kembali normal. Berdalih himpitan ekonomi, seorang janda beranak 2 di Labuan Batu menjadi kurir sabu-sabu sejak 2 bulan terakhir. Petugas Bea Cukai Teluk Libung Tanjung Balai gagalkan penyelundupan 846 lembar kulit ular sanca ke Malaysia. Kita awali informasi pertama, sebuah pohon tumbang di Jalan Lintas Sumatera arah Parapat menuju Balige. Tumbangnya pohon menghantam tiang listrik dan menutupi jalan. Pohon yang tumbang memicu antrean panjang kendaraan. Sebuah pohon tumbang menutup akses jalan lintas Sumatera, tepatnya di daerah Siba Ganding, Kabupaten Simalungun pada Rabu siang. Akibatnya akses jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 maupun pejalan kaki karena pohon yang tumbang menghantam tiang listrik tegangan tinggi sehingga dapat membahayakan keselamatan warga. Tumbangnya pohon diduga disebabkan oleh kencangnya tiupan angin serta turunnya hujan deras pada malam sebelumnya. Tumbangnya berapa tadi? Baru sekitar 5 menit. Itu kenapa tumbang, Pak? Langsung tumbang ya, ngantam listrik ya, Pak ya? Siantar menuju Parapat. Untuk menghindari jatuhnya korban, pihak Polantas dari Polres Simalungun menutup akses jalan menuju kota wisata Danau Toba Parapat untuk sementara waktu. Yan Asmara melaporkan dari Pematang, Siantar. Petugas gabungan berhasil mengevakuasi pohon yang tumbang dan menutupi akses jalan lintas Sumatera menuju ke Parapat, Kabupaten Simalungun. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Pada Rabu sore, akses jalan sudah dapat dilalui oleh pengguna jalan. Pohon yang tumbang di jalan lintas Sumatera, tepatnya di daerah Siba Ganding, Kabupaten Simalungun, pada Rabu siang menyebabkan akses jalan terhenti. Tumbangnya pohon juga merobohkan tiang listrik tegangan tinggi. Beruntung akibat peristiwa ini tidak ada korban jiwa maupun kendaraan yang rusak. Petugas PLN yang tiba di lokasi langsung mematikan aliran listrik dan melakukan evakuasi tiang listrik. Sementara petugas dari BPBD Simalungun mengevakuasi pohon ke pinggir jalan. Tumbang? Ya. Oh. Mengenai kabel 3 jalur ini dan tinggi. Oh, kabel listrik? Oh, jadi nggak bisa lewat sama sekali nih? Kereta nggak bisa lewat lagi mobil. Pada Rabu sore, 3 jam kemudian akses jalan sudah dapat dilalui sehingga kemacetan panjang kendaraan kembali normal. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, puluhan kendaraan dihentikan petugas gabungan di Jalan Lintas Sumatera Labuhan Batu. Para petugas melakukan tes urin kepada awak kendaraan serta memeriksa kelengkapan kendaraan. Razia ini digelar menjelang musim angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Puluhan angkutan bus dan minibus trayek antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi Rabu siang dihentikan petugas Dinas Perhubungan dan Jasa Raharja di Jalan Lintas Sumatera Labuan Batu. Penghentian kendaraan ini dilakukan untuk memeriksa kondisi fisik dan mental para pengemudi bus angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Selain memeriksa kondisi fisik pengemudi bus, petugas juga memeriksa dokumen kelengkapan angkutan untuk memastikan keselamatan penumpang pada arus mudik libur Natal dan Tahun Baru ini. Sehat. Menurut Bapak bagaimana tanggapannya? Bagus atau gimana? Bagus. Bagus Pak ya? Diperiksa semua. Apanya tensi saya juga normal. Tadi narkoba tadi negatif, positif Pak? Periksa tadi. Bapak hasilnya? Oh, hasilnya bagus lah. Negatif ya? Ya, negatif. Oke Pak. Sama jalan Pak. Mau kemana Bapak ini? Dari mana? Mau ke Medan, dari Jambi ke Medan. Menurut petugas, tes urin ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan serentak di Indonesia. Diharapkan dengan pemeriksaan dini kondisi fisik dan mental para sopir, angka kecelakaan dapat diminimalisir dengan memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan dan pengemudi.
Hari ini adalah hari pertama kegiatan PAMCEK. PAMCEK ini setiap tahunnya kita laksanakan untuk menetralisir tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh pemakaian narkoba, yaitu para supir-supir kendaraan. Tapi sampai sekarang ini sudah kita lihat banyak sudah peningkatan kesadaran daripada supir-supir ini tidak menggunakan narkoba lagi. Dan sampai saat ini juga kita sudah dapat informasi dari Balai Jalan Nasional serta Korlantas tingkat kecelakaan semakin menurun. Dan saya harapkan juga pada rekan-rekan sekalian, baik supir-supir kendaraan maupun supir angkutan, agar tetap waspada, agar tetap mematuhi peraturan lalu lintas, agar tindak kecelakaan lalu lintas dapat kita netralisir. Apa aja yang dilakukan Bang selama ini? Kalau sekarang ini hanya pemeriksaan kesehatan, tes urin, dan sekaligus kita ramcek, yaitu bagaimana situasi kendaraannya, apakah layak jalan, atau bagaimana dengan aspeksinya, masih hidupkah, atau gimana, kita akan periksa. Demikian. Nah Ini kita laksanakan dari tanggal 3 sampai tanggal 5 Desember 2024 serentak se-Sumatera Utara dan se-Indonesia. Tes urin akan dilaksanakan hingga 3 hari ke depan. Pada hari pertama pemeriksaan tidak ditemukan adanya sopir yang positif narkoba maupun zat adiktif lainnya. Namun sejumlah bus diberi sanksi karena ketidaklengkapan dokumen. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu. Ya, tidak puas dengan kinerja KPU pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Labuhan Batu, puluhan warga menggeruduk kantor Komisi Pemilihan Umum Labuhan Batu. Masa sempat bersih tegang dengan polisi karena dihalau saat akan bertemu dengan komisioner KPU. Unjuk rasa massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pengawal Demokrasi berlangsung di depan kantor KPUD Labuan Batu di Jalan WR Supratman, Rantau Prapat pada Rabu siang. Massa menuding buruknya kinerja KPU karena diduga terjadi banyak pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada 27 November lalu. Awalnya unjuk rasa tersebut berjalan damai, namun warga dan aparat keamanan yang mengawal jalannya aksi mulai bersih tegang ketika massa mendesak untuk bertemu langsung dengan pimpinan dan para komisioner KPUD. Para pengunjuk rasa kemudian berupaya menerobos pagar, namun dihalangi aparat keamanan hingga perang mulut pun terjadi. Situasi perlahan mereda setelah demonstran diberi akses bertemu langsung dengan komisioner KPUD. Koordinator pengunjuk rasa mendesak agar KPUD Labuan Batu untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 200 TPS karena terindikasi terjadinya pelanggaran. Tentang evaluasi kinerja KPU, Bang. Apa ya tuntutannya? Jadi ada 6 tuntutan, Bang. Yang pertama, adanya pemilih yang mencoblos di 2 TPS berbeda, pemilih yang bukan warga Labuan Batu dan menggunakan hak pilih di 200 TPS di Labuan Batu. Yang kedua, tidak transparannya KPU Labuan Batu terhadap data daftar hadir, DPTB dan DPK terhadap saksi atau penyelamat demokrasi Labuan Batu. Yang ketiga, mendesak KPU Labuan Batu periksa evaluasi barang ad hoc, yaitu DPK, PPS serta KPPS-nya. Yang keempat, KPU Labuan Batu diduga pelaku kejahatan demokrasi yang terstruktur, sistematis dan masif, dan dugaan institusi yang cawe-cawe dalam Pilkada 2024 di Labuan Batu terhadap salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati. Usai menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Labuan Batu.